Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Gimana ya, aku pertama kali ngeliat video ini itu langsung kayak oh my god, aku salut banget sama kakaknya ini gitu. Nih, oke, mungkin sebelumnya kita bisa lihat videonya sebentar ya. Nih, 1 minggu menikah dibikin bahagia? Tidak. Dibikin depresi? Yes. Tuh kayak gitu guys. Kasian kan? Oke, jadi gini teman-teman. Kebetulan ketika dia lewat di FYP aku nih, terus aku tuh kayak penasaran gitu kan, kok bisa gitu kan. Terus kayak apa sih yang ngebuat kok bisa sampai kayak gini. Jadi aku tuh kayak stalking VT-VT-nya kakak ini gitu. Ternyata di sana dia ada beberapa penjelasan mengenai masalahnya dia ini gitu. Jadi dia itu baru menikah 1 minggu. Bahkan ketika kejadian ini pun itu tuh kayak foto pernikahannya tuh belum jadi gitu loh. Jadi ketika dia itu udah proses cerai ya, itu dokumentasinya jadi. Jadi kayak aku tuh nyesek banget sumpah bacanya. Jadi kayak kan tukang fotografernya tuh nge-WA, ngubungin lah pokoknya kan. Ini Ica-icanya loh ya. Pokoknya aku cuma nyepilin video yang ini, video-video lainnya nanti kalian bisa lihat di VT-nya kakak ini ya gitu. Jadi ceritanya kayak ini video ini dokumentasinya udah jadi nih gitu. Kakaknya langsung bilang dokumentasinya udah jadi tapi aku udah cerai gitu kan. Langsung kayak oh my god, aku kayak nyesek banget sumpah, nggak kebayang. Ibarat kata kayak kita tuh kalau lagi menikah awal-awal tuh kan kayak masih senang-senangnya, masih kayak rimintis-rimintisnya gitu kan, tapi dia harus menjalani ataupun kayak mendapat jalan hidup seperti ini itu sumpah berat banget. Bahkan ya kakak ini tuh sampai dirawat gitu, terus kayak mungkin kayak ada perawatan psikologis lah gitu, karena sumpah kakak ini tuh depresi banget gitu gara-gara pernikahannya lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi oke, mungkin aku di sini ceritain buat kalian supaya supaya buat pelajaran gitu, karena kakaknya sendiri bilang kalau seandainya dia itu buat video kayak gini tuh supaya nanti kedepannya buat pelajaran buat para cewek-cewek gitu. Nah ya teman-teman, sumpah aku nyesek banget ngeliat videonya gitu, ngeliat kakaknya nangis-nangis, terus kayak sampai adik cowoknya ya, cowok gitu itu sampai kayak nangis banget, melukin dia, mangku dia, nyium dia tuh sampai kayak oh my god, lulu banget gitu loh aku ngeliatnya tuh sumpah. Kakak ini itu tuh nggak pacaran. Jadi ceritanya dia itu kayak tiba-tiba si cowok ini ya, suaminya mantan ya, pokoknya yang lakinya itu tiba-tiba dia tuh datang ke rumah, langsung ajakin nikah gitu. Ya udah gitu loh, langsung mereka nikah. Dan taunya waktu pas nikah kayak gitu. Nah jadi dia itu kayak kalau bisa dibilang tuh kayak mungkin proses pengenalannya tuh nggak ada, dalam artian kan biasanya kalau kita orang maksudnya kayak biasanya itu kan kayak mungkin pacaran dulu, atau kayak ya walaupun misalnya kayak toh nggak pacaran kan pasti kayak ada proses pendekatan dulu lah ya gitu kan, ataupun mediasi lah, lain-lain lah, pokoknya intinya kayak pendekatan dulu lah. Nah si kakak ini tuh kalau yang aku tangkap loh ya, itu tuh enggak gitu. Jadi kayak katanya si laki-lakinya itu juga tahu rumahnya si cewek ini itu dikasih tahu sama tetangganya gitu. Aku belum tahu pasti sih, maksudnya kayak dia itu kenalnya di mana, terus kenapa bisa kenal dan kenapa bisa menikah tuh aku belum tahu pasti. Yang jelas kakaknya pernah ngebahas di salah satu VT-nya dia, itu tuh bilang katanya dia itu nggak pacaran, jadi langsung kayak beberapa saat kenal ya, itu tuh langsung dia datang ke rumah bilang pengen nikahin dia, terus dia ngajak orang tuanya ke rumah dan langsung deh terjadi pernikahan itu gitu. Jadi tanpa ada waktu yang panjang gitu, jadi langsung kayak ujuk-ujuk nikah gitu loh.
Bahkan kalau misalnya, maaf loh kalau aku ada yang salah ya, jadi kayak misalnya ta'aruf pun tuh kayak ada waktu kan, bilang 1 bulan ataupun 3 bulan gitu kan. Ini tuh kayaknya tuh nggak ada gitu loh yang aku tangkap gitu kan. Jadi kayak proses-proses pengenalan sifat-sifatnya mungkin, ataupun kayak sedikit karakter dia tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi ketika habis nikah keluarlah sifat-sifat dia gitu kan. Jadi sampai katanya tuh kayak dia itu kayak orangnya yang laki itu kayak apa ya, ibarat kata kayak posesif banget gitu loh. Kayak dia itu ngobrol sama temennya perempuan, terus juga entah itu perempuan entah itu laki-laki tuh, pokoknya si laki-laki ini tuh dia cemburu. Pokoknya laki-lakinya ini gak mau kalau istrinya itu ngobrol ataupun kayak berinteraksi sama orang lain ya selain dirinya. Kan gila cuy gitu kan. Jadi kayak temennya nih katanya sih puncak-puncaknya dia kayak depresi ya, bukan depresi sih, maksudnya kayak puncak masalahnya yang bisa ngebuat cerai itu tuh katanya ada, cuman dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngejelasin gitu ya, mungkin someday dia ngejelasin. Terus yang parahnya kata dia tuh yaitu ketika temennya dia tuh main ke rumah ngasih kado katanya kan, si laki-lakinya tuh cemburu ya, cemburu mungkin karena dia posesif atau apa, aku nggak ngerti ya. Yang jelas katanya dia cemburu abis-abisan, jadi dia nggak mau kalau si istrinya ini berinteraksi dengan orang lain, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kan kayak ini orang kenapa salah gitu kan. Terus juga dia itu kayak sempet ngebanting pintu, intinya tuh kayak kalau aku bisa nangkep tuh kayak kasar gitu lah ya. Padahal katanya dia itu masih numpang di tempat yang perempuan gitu, maksudnya kayak dia kan baru nikah nih, belum ada 1 bulan, ibarat katakan baru 1 mingguan. Terus kayak mungkin dia belum ngontrak atau belum ada rumah atau gimana ya, jadi dia tinggal sama orang tuanya yang perempuan. Sikapnya aja udah kayak gini, gimana cuy nanti kalau misalnya dia itu tinggal di rumah sendiri gitu kan. Oh my god. Jadi kayak dari sini aja udah kelihatan sikapnya dia kasar, terus mungkin kayak nggak pengertian dan posesif berlebihan. Padahal ya yang aku tangkep loh, aku kan stalking kan, si perempuan ini ya, kakak Fajri namanya ya, itu tuh dia kayak udah berusaha menjadi seorang istri yang baik banget gitu. Bahkan kayak semua kebutuhan dia, baik dari kayak baju, terus kayak sampai ini dia cerita katanya kalau misalnya dia tuh mau Jumatan tuh sampai kayak sarung, perlengkapan dia tuh disiapin, sampai uang mau ke kotak amalnya aja tuh disiapin. Gila kan, maksudnya kayak dia tuh benar-benar berbakti gitu loh sama si suaminya ini tadi gitu. Malah si suaminya tuh kayak gitu yang lakinya gitu kan. Jadi kayak aduh, ini jelas, tapi bener sih lebih baik cerai gitu kan ya, daripada diterus-terusin ujung-ujungnya dia sendiri yang nyesek, kan kasihan gitu. Nah jadi gini guys ya, buat kalian semua nih yang belum pada married ya, sekali lagi jangan buru-buru ya. Nikah itu apa ya, kamu jangan karena ngikutin tetangga kamu deh udah pada nikah semua laju kamu pengen nikah, jangan ya. Siapin mental kamu dulu. Terus kayak terutama nih ya, kayak misalnya kita ngambil contoh dari beberapa kasus Cile, nggak, maksudnya kayak dari kakak ini aja lah ya gitu. Jadi kayak dia kenal baru sebentar tiba-tiba nikah, belum tahu sifatnya kayak gimana, latar belakang dia kayak gimana, keluarganya kayak gimana gitu ya, nikah dan akhirnya apa? Akhirnya seperti itu gitu loh. Makanya perlu guys ya, dimana kalau misalnya kamu mau married itu harus cari tahu dulu bibit bebet bobotnya seenggaknya. Misalnya kayak dia tuh berasal dari keluarga mana ya, mungkin nggak usah lah kalian mandang harta misalnya kan, kalau itu mah terserah kalian ya mau mandang mau enggak gitu kan ya. Cuman gini, dalam artian tuh gini, maksudnya kayak dia itu berasal dari keluarga mana, baik atau enggak, terus kayak dari keluarga yang baik-baik atau enggak, terus kayak dia itu sifatnya kayak gimana, itu kan kalian harus tahu gitu loh seenggaknya. Walaupun misalnya ketika kalian pacaran sama ketika kalian nikah tuh jelas-jelas berbeda ya. Misalnya kayak kalian pacaran masih jaim-jaiman, nanti kalau udah married kan jaimnya kan enggak ada lagi gitu kan. Nah itu jadi perlu guys ya, istilahnya perlu pengenalan lah,
perlu pengenalan sebelum menikah gitu. Jadi supaya kamu tuh tahu gitu, supaya kamu tuh nantinya sedikit banyaknya kamu tahu karakter dia tuh seperti apa. Jadi kayak biar kamu tuh nggak kaget gitu. Orang yang kamu udah kenal lama aja itu bisa beda banget loh nanti kalau pas sudah nikah kan. Sumpah, aku kayak gimana ya, aku nge-warningin aja lah buat kalian-kalian semuanya yang belum pada menikah nih ya. Tuh, karena memilih pasangan itu penting ya. Dalam artian kayak kamu jangan asal-asalan deh milih pasangan. Kalau bisa nikah itu sekali seumur hidup ya. Jadi jangan sampai nikah itu buat mainan. Cerai nikah, cerai nikah, cerai nikah gitu jangan. Seandainya kayak kakak ini mau bertahan itu bisa. Cuman kan sekali lagi mau cerai mau enggak itu kan pilihan dia, dan mungkin itu jalan terbaiknya dia gitu. Makanya ya udah gitu, mungkin selagi masih bisa dipertahankan ya dipertahankan, gak apa-apa. Cuman kan balik lagi tergantung situasi dan kondisinya dia gitu kan ya. Cuman kalau dilihat dari segi ceritanya, terus dari segi video-videonya sih aku kayak bener, aku setuju banget sama kakak ini kalau udahlah gak apa-apa, lebih baik cerai lah ya ibarat kata, daripada dia daripada dia mendem perasaan sakit yang ujung-ujungnya depresi gitu kan ya. Ya perlu guys, kalau misalnya mau nikah itu jangan buru-buru, jadi kalian memantapkan pasangan dulu lah ya gitu. Jodoh itu akan bertamu pada waktunya, jadi kalian gak usah khawatir kapan ya jodohku, dia udah nikah kok aku belum, gak usah khawatir gitu, karena nanti bakal datang pada saatnya gitu ya. Yang penting kamu harus udah terus aja memperbaiki diri kamu, terus aja menjadikan diri kamu tuh terbaik. Insya Allah nanti kamu dapat pasangan yang terbaik juga ya, karena kan pasangan jodoh itu cerminan dari diri kamu. Kalau kamu pengen jodoh yang terbaik ya kamu harus jadi yang terbaik dong. Oh iya teman-teman, nah buat yang udah nikah nih ya, aku punya resep Nana Nina buat kamu. Ini dia kopi SLB, kopi sehat lahir batin ya. Kopi SLB itu bisa ngebantu kamu supaya big so much, terus juga long time banget, terus juga bisa kerasnya itu full tank ibarat kata kalau ditegangin itu 1000 volt lebih tegangan tinggi nonstop gitu kan. Kopi SLB ini aman banget dikonsumsi buat kalian ya. Siapa sih yang gak suka kopi? Aku rasa semua orang suka kopi ya, dari kalangan muda sampai tua kayaknya kopi is number one gitu kan. Apalagi ini kopinya kopi spesial, kopi sehat lahir batin ya, yang aman, halal, BPOM, udah terbukti, terpercaya selama 3 tahun teman-teman ya, bahwasanya ini sudah benar-benar bisa menjadi idaman kalian, menjadi primadona kalian untuk stamina Nana Nina di atas kasur kalian ya. Kalian yang udah pada married ingat SLB ya, jangan ingat yang lain, ingat SLB ya, karena SLB bisa ngebantu kamu supaya gitu, oke? Buat yang mau order bisa langsung ke sini ataupun langsung ke link di description box di bawah ini. Oke, itu aja video aku. Semoga video kakak ini dan juga kayak pendapat-pendapat aku bisa jadi saran ya, ataupun masukan, ataupun kayak wawasan buat kalian-kalian semua, terutama yang belum nikah ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.